memimpin upacara kepada pembina upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta mulai. Indonesia tahun 1945. Pembukaan ke atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat di tempat, drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 6, Bapak Ibu Guru, khususnya buat anak-anak sekalian yang saya cintai dan membanggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keikhlasan untuk pagi ini kita bisa melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin dalam keadaan sehat. Tentunya ini adalah berkat daripada Tuhan yang tak ternilai. Saya selaku Kapolsek Alat bisa hadir berdiri di sini selaku pembina upacara pada hari Senin ini. Serta upacara sekalian yang saya cintai dan banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upacara ini adalah momentum untuk kemudian menumbuhkan rasa kedisiplinan dari pribadi kita, baik Bapak Ibu Guru maupun anak-anak sekalian. Sekaligus juga sebagai momentum untuk kita menghormati Saka Merah Putih, bendera kebangsaan kita, sehingga tumbuh rasa nasionalisme kita setiap hari berkembang, tumbuh rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang lain juga adalah momentum kita untuk mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang dengan nyawanya, dengan jiwanya mengorbankan untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya setiap momen upacara selalu kita panjatkan doa, mengheningkan cipta untuk kita berikan doa tersebut kepada para pejuang yang telah mendahului kita. Para peserta upacara sekalian,
Sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga pendidikan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara membangun karakter manusia seutuhnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan cara bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian membangun karakter, membangun akhlak, membangun kepribadian masing-masing anak-anak didik sehingga bisa menjadi generasi-generasi muda yang mampu bertahan di era zamannya nanti. Anak-anak sekalian akan menghadapi persaingan tidak hanya di lingkup Kota Kupang, tetapi juga di tingkat provinsi, bahkan nanti di tingkat nasional dan internasional. Para peserta sekalian, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, tentunya ada 3 hal yang anak-anak sekalian harus pahami. Yang pertama itu adalah terkait dengan knowledge, pengetahuan. Anak-anak sekalian telah mendapatkan kurikulum sistem pembelajaran melalui rombongan-rombongan belajar per kelas untuk mendapatkan pengetahuan. Tentunya pengetahuan tersebut yang diberikan dengan sistem per semester, kemudian di tingkat SMP selama 3 tahun, diharapkan anak-anak sekalian akan mendapatkan pengetahuan bagaimana mengembangkan diri, bagaimana menambah wawasan sehingga mampu berkompetisi di waktu nantinya anak-anak sekalian keluar dari sekolah ini. Setelah itu, yang kedua, anak-anak sekalian akan diberikan skill. Setelah anak-anak sekalian mendapatkan pengetahuan, maka tentunya akan mendapatkan keterampilan, skill. Apa yang sudah diberikan secara teori, tentunya anak-anak sekalian akan diberikan praktek. Sehingga anak-anak sekalian setelah memahami teorinya juga akan mampu melaksanakan secara praktek. Yang ketiga adalah attitude. Attitude ini penting anak-anak sekalian karena anak-anak sekalian apabila hanya diberikan pengetahuan dan keterampilan tetapi tidak memiliki attitude, tidak memiliki budi pekerti, maka anak-anak sekalian tidak akan memiliki kepribadian, tidak akan memiliki nilai-nilai budaya, baik itu budaya-budaya lokal maupun budaya-budaya nasional yang menjadi ciri khas daripada negara kesatuan Republik Indonesia. 3 hal itu anak-anak sekalian harus pahami sehingga negara melalui lembaga pendidikan setingkat SMP ini anak-anak akan dipersiapkan untuk mendapatkan 3 hal tersebut dengan mekanisme, dengan sistem yang telah dirancang sedemikian khusus untuk anak-anak menjalani proses pendidikan selama 3 tahun di sekolah ini. Salah satu contoh yang sementara kita coba kembangkan adalah Bapak Kepala Sekolah, saya juga terima kasih kemarin dari SMP 6 berpartisipasi mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan PKS. Pelatihan PKS itu bertujuan untuk melatih kepemimpinan, kemudian menjadi pelopor kedisiplinan, dan juga menjadi pelopor budaya tertib berlalu lintas. Sehingga perwakilan-perwakilan tersebut yang nantinya akan dikukuhkan masih menunggu jadwal akan melaksanakan tugas untuk menertibkan apa yang menjadi tata tertib yang ada di sekolah. Tentunya SMP 6 memiliki tata tertib yang kemudian harus ditegakkan, yang harus diikuti,
dan harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang ada di sekolah ini. Maka rekan-rekan kalian yang sudah ditunjuk menjadi PKS nantinya yang akan mengemban tugas menegakkan tata tertib tersebut. Tata tertib tersebut rekan-rekan anak-anak sekalian harus laksanakan, dan kemudian apa yang menjadi tugas dari PKS tersebut, anak-anak sekalian yang lainnya harus mentaati dan menuruti ketika ditegur, ketika disampaikan hal-hal yang sifatnya memperbaiki daripada tingkah laku perbuatan daripada rekan-rekan yang lain. Karena rekan-rekan kalian yang menjadi PKS tersebut telah memiliki link yang tersambung langsung ke polsek. Di dalamnya ada pelatihnya, ada kapolseknya, sehingga apabila ada kejadian di sekolah ini yang tidak bisa diatasi oleh para guru dan para PKS, maka dari polsek yang akan terjun langsung melakukan pembinaan kepada anak-anakku sekalian dalam rangka untuk menertibkan dan menegakkan tata tertib yang ada di sekolah ini. Yang berikutnya adalah kami dari Polsek Alap mengharapkan anak-anak sekalian dari SMP 6 ini, selain tadi sudah PKS menertibkan aturan, taati aturan dalam hal berlalu lintas. Dan tadi ketika menuju ke sekolah ini, saya masih banyak melihat ada anak-anak sekalian yang datang ke sekolah diantar oleh kakaknya, orang tuanya, tidak menggunakan helm. Yang membonceng dan yang dibonceng tidak menggunakan helm. Padahal helm itu adalah merupakan kebutuhan untuk keselamatan daripada anak-anak sekalian. Kemudian setelah penyampaian dari Kapolsek, penyampaian dari saya hari ini, saya tidak mau lihat lagi ada anak-anak sekalian baik menuju ke sekolah, pulang sekolah maupun di kehidupan sehari-hari di luar, ketika menggunakan kendaraan bermotor kemudian tidak tertib dalam hal berlalu lintas. Anak-anak sekalian adalah anak-anak yang terdidik, yang kemudian harus bisa menjadi contoh di luar sana sebagai orang yang terpelajar. Jangan kemudian anak-anak sekalian sebagai orang-orang yang terdidik, yang terpelajar, kemudian malah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, terjadi fatalitas kecelakaan akibat daripada pelanggaran. Satu hal yang sangat paling penting adalah ketika anak-anakku sekalian menganggap sebuah pelanggaran yang mengakibatkan fatalitas terhadap diri sendiri itu diabaikan, maka itu akan menjadi membudaya, akan menjadi kebiasaan melanggar peraturan-peraturan yang lain. Jadi tanamkan bahwa aturan-aturan apalagi itu menyangkut kebaikan pribadi, diri pribadi, maka laksanakan itu dengan baik, dengan senang hati, karena masa depan kalian masih panjang. Yang terakhir, saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat dalam mengikuti pendidikan, sehingga apa yang menjadi cita-cita anak-anak sekalian bisa diraih dengan baik. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi dan maha waktu. Saya tadi lupa, tadi anak-anak sekalian, mungkin Bapak Ibu Guru melihat Pak Polsek menggunakan tas tas adat Jawa. Kami memang di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur oleh Bapak Kapolda NTT melalui instruksi Presiden tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif dan membantu pertumbuhan ekonomi, maka salah satu implementasinya itu adalah maka kami anggota Polri dari jajaran Polda Nusa Tenggara Timur wajib membantu UMKM dalam hal ini menggunakan produk lokal berupa tas seperti ini, sehingga
produksi lokal, UMKM bisa bisa berkembang, kemudian bisa meningkatkan kreativitasnya. Sehingga mungkin Bapak Ibu anak-anak sekalian seperti terlihat aneh, ada tas yang tidak biasa dilihat digunakan oleh polisi dengan menggunakan pakaian seragam. Jadi tujuannya ini adalah sebagai upaya dalam hal membantu UMKM kita menggunakan produk-produk lokal. Jadi anak-anak sekalian juga harus memiliki